72-80% trader itu pasti kehilangan modalnya di 12 bulan pertama. Ini data 2026 paling update yang aku ambil. Penyebabnya itu bukan strategi, bukan teknik, tapi psikologi. Mereka semua kalah di pengendalian emosi. Gak tahu, kamu bagian dari orang-orang ini gak? Aku sendiri butuh 7 tahun untuk bisa profit dari forex. Sebelum itu aku sama persis kayak kalian. Posisi kita sama, sering margin call, sering balas dendam, dan lebih sering deposit daripada withdrawnya. Beruntungnya di momen itu aku tidak memilih untuk mundur. Dari perjalananku sendiri, aku coba kumpulkan 4 pembelajaran trading yang menjadi titik balikku bisa seperti sekarang. Kita akan coba bedah satu persatu di video kali ini. Buat yang belum tahu aku, kenalin aku Andre Rizky, salah satu trader forex Indonesia yang berhasil tembus jadi market analyst international. Finally, ada foto orang Indonesia di kancah forex international. Aku juga sudah resmi menjadi trader Indonesia, tersertifikasi oleh Bapepti. Jadi buat teman-teman yang baru kenal, salam kenal ya. Semoga kalian bisa banyak belajar tentang ilmu trading melalui platform kita. Kita langsung menuju pembelajaran yang pertama. Stop loss bukan tanda kelemahan, tapi tanda kepintaran. Kenapa ya? Kalian itu kayak anti banget kena stop loss. Emang kenapa kalau kena stop loss? Aku heran kenapa orang lebih memilih hilang uang semua daripada kena stop loss. Pola pikir dari mana ini? Asal muasalnya dari mana? Kayak stop loss tuh jadi bodoh banget gitu. Wah, kena stop loss. Stop loss itu artinya kamu punya plan, bro. Ini aku coba buka-bukaan aja. Aku coba buka-bukaan porto publikku. Lihat stop lossku di sini. Ini banyak banget. Bahkan kita sering loss streak nih. Lihat, loss yang berkali-kali. Win rate tradingku itu kecil 52%. Tapi kok bisa? Ini aku buka-bukaan di bulan ini bisa dapat 64%. Bulan ini ya. Stop loss sering. Win rate kecil, tapi masih dapat duit $6.453 atau sekitar 110 jutaan. Ini adalah portofolio trading barengku di komunitas ATH. Semua update, Pak. Mulai dari open posisinya kita apa adanya. Kalian bisa lihat di sini. Semua kita sampaikan. Bahkan tiap kita mau open posisi, kita live kan secara publik. Semuanya bisa dicek. Dan tiap akhir bulan hasil kita itu harus dikirim ke Bapepti, harus kita report. Tahu kan sekarang trader yang lu tonton ini yang katanya market analyst international, yang katanya resmi tersertifikasi Bapepti, win rate-nya kecil dan kena stop loss terus. Jadi mau contoh realita apa lagi yang aku harus sampaikan? Ini contoh secara langsung di diriku gitu. Pertanyaannya sekarang, kok bisa aku tetap dapat uang? Itu yang harus kalian tanya. Nah, kita coba jelaskan. Nah, di sini kita ada demonstrasi soal stop loss. Anggaplah teman-teman di sini melakukan buy posisi karena ngelihat di sini, oh ini kirinya naik, kemudian kita dapat demand. Demandnya di sini kita akan buy untuk naik ke atas. Oke, plannya adalah kita buy di sini, SL di bawahnya, TP di atasnya. Oke, bener, terkesan bagus dan bagus banget gitu. Lalu market beneran naik, kemudian ranging, setelah ranging, boom ke bawah, SL kita kena. Jadi kita kena SL. Tapi ada satu orang nih, dari zaman batu kali pemikirannya. Ada mikir, oh tembus ya, makin ke bawah ya. Yuk kita buy lagi yuk di situ. Ini adalah momen menarik, ini dapat lebih bawah. Buy lagi dia di sini 0,03. Lebih turun lagi. Kita buy lagi 0,03. Harusnya kalian udah cut di sini minus 500.000, jadinya bisa memperbesar ke minus 3 juta. Padahal ini cukup oke, udahlah kita gagal, plan kita gagal, udah cukup. Karena kalian udah bikin plan, ya tinggal diikutin. Kalian SL di bawah, kalian buy. Gitu. Di bawah area penting demand zone-nya ini. Udah clear. Kok nggak kayak gitu ya? Gitu. Maka di sini akhirnya aku punya aturan biar memudahkan teman-teman. Aturan stop loss. Jadi di sini aku punya 3 aturan. Aturan yang pertama itu ketika kalian memasang stop loss itu harus di atas atau di bawah area penting. Nah, contoh kebetulan di sini kita lagi trading ini. Ini tradingan yang aku kirim ke Discord. Jadi aku setiap trading bareng itu pasti aku kirim ke Discord. Ini contoh warningku ya. XAG, XAU, dua-duanya kita buy nih. XAG kita buy pas breakout, XAU kita buy di demand. Kita bahas setup dari XAU-nya dulu. Nah, XAU di sini setupnya seperti ini. Aku buy di sini, SL-ku ini kan area penting.
taruh di bawahnya area penting. Kena SL di 190 pip. TP-nya aku bisa dapat di 260. Masih lebih besar TP1 ku, masih aman. Gitu. Jadi stop loss tuh harus di bawah area penting. Kemudian poin yang kedua, resiko buy modal. Nah, resiko buy modal ini teman-teman harus paham. Ketika teman-teman trading modal 1 juta, resikonya maksimum berapa? Trading modal 5 juta, resiko maksimumnya berapa? Kalau saranku itu di sini kunci di angka kurang dari 3%. Makin kecil makin bagus. Tapi kalau modalnya terbatas, ini nggak bisa segini. Karena apa? Karena ada namanya resiko buy pip. Nah, ini butuh jarak, Pak. Contoh XAU aku SL harus di 190 pip. Bisa nggak dikecilin SL-nya di sini? Ya bisa aja jadinya cuma 30 pip. Tapi apa? Ini potensi kesininya gede banget. Kesini terus balik naik. Makanya kita taruh di bawah area penting. Itu namanya resiko buy pip. Nah, untuk hal kayak gini yang biasanya aku langsung to the point ke lot size kalkulator. Nih, kalian bisa pakai punyanya baby pip aja di sini. Nah, nanti di sini bebas lah. Ini pemirsa nggak usah perhatikan. Yang penting risk percentage, kemudian stop loss. Contoh kemarin pas aku live ada orang akun balance-nya itu $100 gitu. Open posisinya 0,5 lot. Nah, kita coba hitung. $100, resiko 5%, risk buy pip di 90 pip. Opennya dia bahkan nggak bisa open nih di sini standar lot ini nih. Ini kan minimumnya 0,01, ini 0,005 gitu. Nggak bisa open. Berarti untuk $100 0,5 lot dia harus meresikokan berapa? Coba 90% ya. 90% aja 0,1 lot. 100%. Jadi sekali entry ya udah, ini aja nggak nyampe 0,5 lot. Lihat. Jadi gitu. Modal, lot size, buy pips dan resiko itu saling connect. Kalau modal lu kecil, lot size-nya jangan kegedean. Gak masuk akal. Masa resiko 100%? Oke, ketika modal saya $100 atau 1,7 juta, aku coba resikokan 3% deh. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. 0,003 ini akun sen pasti. Wah, aku tambah modalnya. Let's say aku tambah ke $500. Oh bisa, ini bisa 0,01 gitu. Jadi gitu Pak cara ngitungnya. Lanjut pembahasannya ke pembelajaran yang kedua. Semakin banyak trading justru semakin sering loss. Kok bisa? Aku dulu nggak sadar kalau ini kesalahan. Soalnya kan logikanya makin banyak kita trade harusnya ngegulung duitnya makin besar dong. Ya kayak orang lagi dagang bakso. Makin lama dia buka, chance buat dapat duitnya makin gede dong. Masuk akal. Ternyata enggak Pak. Setelah 7 tahun aku berada di market forex, ternyata ini pemikiran yang cacat. Ketika kalian gak punya batasan waktu stop untuk trading, maka disitulah kalian akan terjebak selamanya di market. Fokus kalian bukan nyari duit lagi, tapi bermain di market. Tahu gak orang yang main time zone capit-capitan tuh buat dapat 1 boneka. Jadi ketika dapat 1 boneka, dia video dia bangga gitu. Ini mirip kayak kalian. Padahal kalian sekali top up time zone itu harganya bisa 200.000. Dan harga bonekanya kalau kita cek di shop itu sekitar 30 ribuan. Kenapa nggak langsung beli aja bos? Itu bisa dapat 7 boneka kalian. Ya kan di time zone nyari kesenangannya bang. Nah itulah gambaran kalian di market. Persis kayak gitu. Kalian nggak nyari duit tapi kalian nyari kesenangan. Nah sejak tahu itu goalku di market akan berubah. Jadi lebih jelas. Aku ke market nyari duit bukan nyari kesenangan. Mulailah aku cari, dari hari Senin sampai Jumat hari apa yang paling bagus buat trading? Dari 24 jam market buka ini jam berapa yang paling volatile? Mulai cari semuanya. Jadi daripada jadi tukang bakso yang buka 24 jam tadi, mending aku jadi tukang bakso yang pinter cari lokasi bagus. Di mana paling ramai yang orang butuh baksoku. Baksoku bisa ludes dalam 4 jam. Gitu. Kita lanjut menuju pembelajaran yang ketiga. Strategi trading itu cuman tren dan area penting. Cara menganalisa market itu sebenarnya cuma 2 step. Tahu trennya, tahu area pentingnya. Udah kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Contoh yang kita lakukan sekarang ini, XAU USD lagi bergerak apa? Oh, dia lagi bergerak naik. Oke, lagi bergerak naik.
Checklist tuh, aturan 1. Aturan kedua, bergerak naik dia ketemu apa? Oh, ketemu demand zone. Nih, tuh demand zone-nya. Oke, kita checklist. Berarti kita akan point of view, oke naik ketemu demand, kita akan buy. Let's say di sini kita random, kita ambil coba ke Bitcoin H4. Di Bitcoin H4 di sini kelihatan Bitcoin bergerak, oh turun. Ketika turun kayak gini, berarti kita tinggal bikin tren dari Bitcoin. Lihat nih, ini trennya turun. Tapi kalau kita zoom lagi, wah Bitcoin ini berada di zona bahaya ini. Zona yang mungkin akan memindahkan tren dari Bitcoin. Ini adalah area supply yang majornya dia, udah kelar. Dan di sini ada potensi breakout dari Bitcoin nih. Ini last supply. Nah, kenapa? Karena tren ini udah ditembus nih. Kita lihat ke daily. Tuh, tren ini potensially ditembus. Kalau ini ditembus, maka kita bisa ngebaca, oh ini peluang ini untuk Bitcoin. Siapa tahu rally lagi. Ini adalah peluang. Tapi kalau ini reject, oh ya udah dia akan ke bawah lagi. Jadi kita tahu area penting, kita tahu trennya, udah kelar directionalnya. Gitu, tinggal dibikin setup trading. Pembahasan yang keempat, indikator trading itu cuman alat bantu, bukan jadi patokan. 3 tahun yang lalu, aku entry selalu pakai namanya RSI. Di TradingView-ku selalu ada RSI. Semakin sering ku pakai, kok makin membingungkan ini ya. Buat yang nggak tahu, RSI ini bantu kita untuk tahu di mana area over bawah sama over atas. Jadi pas over bawah kita bisa buy, over atas kita sell. Enak mas, gampang mas. Yes, tapi kita coba ya, kita coba lihat realita dari RSI. Nah, kita coba langsung pasang RSI ya, RSI kayak gini. Nanti akan muncul chart di bawah. Nah, secara RSI M15 ini harusnya XAU USD ini over atas. Jadi ada garis putus-putus gini, yang atas ini waktunya sell, yang bawah waktunya buy. Oh, ini harusnya waktunya sell nih mas. Kok lu malah buy mas? Nggak jelas lu ah. Yakin? Oke, M15 waktunya sell. Kita pegang. Ini waktunya apa? Loh. Oh iya. Dia dari bawah mau ke atas. Dia waktunya buy. Oh iya mas. Kok bisa gitu ya? Jadi aku harus ikut yang mana sekarang? Ikut yang H1 buy atau M15 sell? Kok bisa beda point of view-nya? Gitu. Sementara kalau aku pakai yang ini, yang cuman strategi yang area penting plus trend, ini udah clear. Oh dia naik, kena demand, demandnya valid, dan dia pasti naik, mau di time frame berapapun. Jadi terlalu banyak celahnya di RSI. Gitu. Ini kalau kita berbesar lagi, justru bagus banget untuk buy itu. Kalau kita perkecil lagi ke M5, ini justru bagus banget untuk, nih dari atas, dia akan potensially ke bawah. Even M5 sama M15 bisa beda point of view, ini clear ya. Dia akan dari sini akan ke bawah nih, kata RSI. Udah naik sini, turun ke bawah. Jadi terlalu banyak celahnya. Aku yakin kalian ini pinter-pinter soal strategi, pinter-pinter juga soal teknik trading. Bahkan aku pun sendiri kadang amazed. Waduh, gila ini strategi apa lagi? Banyak banget trader Indo yang pinter. Tapi kalian selalu kalah di ekspektasi, kalah di emosi. Karena kalian gak pernah mau merasa salah pas trading. Saking orang itu pinter banget, dia gak mau kelihatan bodoh. Nah itu kalian. Pokoknya aku harus profit terus. Pokoknya gimana pun caranya harus profit. Pas gagal gimana? Ya habis, ya deposit. Begitu terus sampai gak sadar hidup kalian justru mundur. Mundur semenjak kenal market. Keuangan kalian minus semenjak kenal market. Trading itu seharusnya tidak sejahat ini, Pak. Justru kalianlah yang membuat trading tampak jahat.